Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ibadallah wa ahibati billah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin dan tentunya taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Umdatut Tafsir di bulan yang mulia ini setelah bulan Ramadan, yaitu bulan Syawal. Dan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih berikan kesempatan yang begitu besar kepada kita untuk bisa diizinkan masuk ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu melalui majelis ilmu. Dan melalui pembahasan yang sangat besar atau sangat agung, yaitu pembahasan tentang kitab Allah. Yang perlu kita sadari bahwa tidak ada perkara yang lebih penting, tidak ada ilmu yang kedudukannya lebih tinggi dari ilmu yang berbicara tentang kalam Allah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, ketika menjelaskan kedudukan ilmu-ilmu, maka beliau mengatakan bahwa kullul ulumi siwal qur'ani mashghalatun. Setiap ilmu selain Al-Qur'an, ya, yakni ilmu yang membahas tentang Al-Quran, itu masyghalatun. Dia adalah perkara yang pasti menyibukkan manusia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa al-fiqhu, illa al-hadithu wal-fiqhu fid din. Kecuali ilmu hadis dan juga ilmu fikih yang membuat seseorang paham agamanya. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i ini dilihat dari kedudukan Al-Quran di dalam Islam, karena Al-Quran adalah kalamullah dan tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya, kemuliaannya melebihi kalamullah. Makanya orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran itu adalah manusia terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya, baiknya kalian atau orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan tersebut kepada kita semuanya. Nah, kita melanjutkan pembahasan kita dalam surat Al-Mutaffifin, insyaallah ta'ala. Seingat anak, kita baru sampai kepada firman Allah dalam surat tersebut, ya, di ayat yang ke-6. Itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Dan kita sudah bahas ini, ya, bagaimana kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, kapan kita akan berdiri atau bagaimana kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan seberapa lama kita berdiri, ya, dengan menyebutkan
atau disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Allah berfirman di ayat yang ke-7, kalla inna kitabal fujari lafi sijjin. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya sungguh kitabnya orang-orang fajir itu ada di dalam sijjin. Al-Imam Ibnu Katsir dia mengatakan, atau beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, sijjin itu bentuk katanya atau bentuk wazannya, ya. Sijjin itu wazannya adalah fi'il. Itu berasal dari kata sajan. Berasal dari kata sajan. Yang dimaksud dengan sajan itu adalah ad-dhiqu, ya, tempat yang sempit. Tempat yang sempit. Kemudian beliau memberikan contoh-contoh kata yang lain yang serupa bentuknya dengan kata sijjin. Dan Ibnu Katsir mengatakan bahwa sijjin, ya, itu dibesarkan perkaranya oleh Allah di dalam dua ayat ini, ayat 7 surat Al-Mutaffifin dan kemudian ayat 8 dengan mengatakan wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kalian apa itu sijjin? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan sijjin itu? Dan Allah ingin menegaskan bahwa sijjin itu adalah perkara yang serius, perkara yang besar. Mengingat ini sijjin ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menyekap dan kemudian menyiksa ahlun nar, penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir mengatakan huwa amrun azim. Sijjin itu adalah perkara yang besar. Wasijnun muqimun wa adzabun alim. Dia adalah tempat yang menahan, menyekap, ya, tempat di mana Allah menyekap ahlun nar, muqim, selamanya dia di situ. Ya, wa adzabun alim, dan juga tempat di mana Allah menetapkan azab yang pedih. Ya, sijjin itu tempat di mana Allah menyiksa ahlun nar. Dan inilah tempat yang sangat sempit. Dan kata Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan fa idzal makhluqati kullu ma tasafala minha dhaq wa kullu ma ta'ala minha ittasah. Ya, makhluk-makhluk itu, setiap dari makhluk itu semakin ke bawah maka semakin sempit, semakin ke atas semakin luas atau lega, ya. Fa innal aflaq as-sab'ah kullu wahidin minha awsa wa a'la min alladhi dunah. Contoh kata beliau seperti 7 lapis langit. Itu semakin tinggi semakin luas. Jadi lapisan berikutnya pasti lebih luas. Begitu juga bumi. Ya, semakin ke bawah semakin sempit, semakin kecil, ya. Naik lapisannya ke atas semakin lebar dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau surga itu, ya ibu-ibu sekalian, dia naik ke atas, betul? Betul? Nah, semakin ke atas semakin luas. Semakin ke atas semakin luas. Dan yang paling luas adalah tingkat yang paling tinggi. Kenapa? Kenapa coba? Hah? Semakin dekat dengan arasy. Karena naungannya adalah arasy Allah, dan arasy Allah adalah makhluk Allah yang paling besar. Ya, makanya Firdausul A'la itu adalah tingkatan surga yang paling tinggi sekaligus yang paling luas. Karena dia dinaungi oleh arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi atapnya adalah arasy Allah. Ya. Nah, sebaliknya, neraka itu semakin ke dalam
dia semakin sempit dan semakin menyiksa orang yang berada di dalamnya. Ya, dan ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Hatta yantahiya suful al-mutlaq wal mahal al-adyaq ila markazi fi wasatil ardis sabi'ah. Bumi ini yang kita tempati, itu kalau semakin ke bawah dia semakin sempit sampai ke inti bumi. Ya, di tengah-tengah itu adalah yang paling sempit, yang paling kecil. Inti bumi itu yang paling kecil dibandingkan lapisan-lapisan yang lainnya. Nah, kata beliau, walamma kana masirul fujjar ila jahannam wa hiya asfalus safilin. Orang-orang fajir itu mereka akan berakhir di jahanam. Ya, yang perlu kita tahu, jahanam itu salah satu sifat surga. Jahanam itu salah satu sifat surga. Jadi kalau kita dengar ya, misalkan ada hutomah, ada sa'ir, ya, itu bukan jenis-jenis neraka yang berbeda-beda, tidak. Tapi itu sifat-sifat neraka. Jadi sifat untuk satu tempat yang sama. Nah, neraka disebut jahanam itu kenapa? Karena dia memiliki lembah-lembah yang dasarnya sangat dalam. Ya, karena jahanam itu maknanya lembah yang dasarnya sangat dalam. Nah, orang-orang fajir itu akan berakhir di jahanam, ya, di mana jahanam itu memiliki tempat-tempat yang paling rendah, yang paling bawah. Asfalus safilin, seperti yang Allah bilang dalam surat At-Tin ayat ke-5, di mana Allah mengatakan apa? Tsumma radadnahu asfala safilin. Ya. Ataupun dalam ayat yang lain dalam surat An-Nisa misalkan ayat ke-145 Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang munafikin tinggal di dasar yang paling dasar. Ya, kata Allah innal munafiqin fid darkil, apa lanjutannya Bu? Fid darkil asfali minanna. Orang-orang munafik itu di keraknya atau di dasar yang paling dasar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu tempat yang paling sempit, yang paling menyiksa, yang paling membuat hamba Allah atau penghuni neraka itu paling sengsara. Ya, semakin jahat, semakin banyak dosanya, maka semakin bawah tempat tinggalnya di dalam neraka. Nah, mau tanya sekarang, yang paling ringan itu ada di mana berarti posisinya? Di atas. Nah, di antara yang paling ringan siapa? Abu Thalib. Kalaulah Abu Thalib yang paling ringan, berarti selain Abu Thalib lebih berat. Sekarang mau tanya, Abu Thalib siksanya apa? Nah, dalam satu riwayat disebutkan dikenakan terompah, itu maksudnya sendal ya, yang terbuat dari api yang membuat mendidih. Atau dalam riwayat yang lain kakinya dimasukkan ke dalam kubangan api, jadi ke dalam lubang isinya api yang membuat tubuhnya sampai otaknya itu mendidih. Itu yang paling ringan. Ya. Dan itu jawaban Allah atas permintaan Rasulullah SAW. Karena Nabi sebetulnya minta Abu Thalib diampuni sama Allah, tapi Allah menolaknya. Dan Allah mengharamkan Nabi Muhammad SAW kemudian untuk minta pengampunan lagi untuk orang-orang yang tidak beriman, mati dalam keadaan tidak beriman. Tapi Allah kemudian memberikan hukuman yang paling rendah karena permintaan Nabi itu. Tetap di neraka kekal, tapi hukumannya paling rendah. Nah, kalaulah Abu Thalib itu paling ringan, maka bagaimana dengan selain Abu Thalib?
Bagaimana dengan orang-orang yang kemudian tinggal di dalam keraknya neraka? Ya, sehingga neraka itu bukan permainan dan tidak bisa dijadikan bahan lelucon dan bercandaan. Ya, sebagian orang mengatakan nggak apa-apa saya masuk neraka. Ya, di sana saya akan ketemu artis-artis, idola-idola saya, la haula wala quwwata illa billah. Nauzubillah min dzalik. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedangkan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim mengatakan akan dicelupkan ke dalam neraka dengan satu celupan orang yang paling senang, paling bahagia di dunia, tapi nggak pernah sengsara. Satu celupan itu menghilangkan segala. Cuman satu celupan. Jadi maksudnya celupan itu dimasukkan ke dalam api, ditarik lagi ke atas. Itu membuat dia lupa bahwa dia pernah hidup enak di dunia. Bagaimana dengan orang yang hidup lama di dalam neraka? Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi neraka bukan tempat yang pantas untuk dijadikan lelucon. Dan apa yang terjadi di dalamnya bukan permainan, tapi perkara yang hak, bahkan sampai membuat malaikat penjaganya, malaikat siapa namanya? Hah? Malik? Taib? Gak ada namanya? Ada, naam. Ada yang bilang Malik, ada yang bilang khazanatu jahannam. Ya, tapi ada yang bilang Malik. Karena dalam Al-Quran, ya Maliku, ya, liyaqdi alaina rabbuk. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan, wahai Malik, hendaknya Rabbmu itu, maksudnya minta sama Allah untuk bikin kita mati sudah. Gak usah diginiin terus. Mati enggak, atau kalaupun mati hidup lagi. Ya. Kata Malik penjaga neraka, innakum fiha makithun. Kalian diam, kalian itu tinggal selamanya di dalam tempat ini. Terima aja sudah. Ya, ini takdir atau ini ketetapan Allah untuk kalian. Dan semua itu karena apa? Perbuatan kalian sendiri. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan begini, wahwa, ya, ketika Allah mengatakan kalla inna kitabal fujari lafi sijin wa ma adraka ma sijin huwa yajma'ud dhiq was suful. Sijin itu adalah tempat yang menggabungkan kesempitan dengan kerendahan. Ya, dan orang itu kalau semakin dalam itu akan semakin apa? Gelap, semakin sesak. Ya, sesak jelas. Bahkan nyelam itu kalau kedalaman bisa mati kan? Kalau nyelam misalkan kalau di laut, di bumi juga sama. Semakin dalam semakin berbahaya. Nah, di neraka itu yang paling sengsara adalah yang paling dalam dan yang paling sempit tempatnya. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Furqan, kata Imam Ibnu Katsir, ayat yang ke-13. Kata Imam Ibnu Katsir, wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranin da'au hunalika thubura. Jika mereka dilemparkan, dihempaskan oleh Allah ke tempat yang sempit. Muqarranin, apa artinya muqarranin? Terbelenggu, sudah masuk ke tempat sempit, dirantai lagi sama Allah. Barulah mereka minta sama Allah thubur. Apa artinya thubur? Hah? Minta binasa aja, udah selesaikan kami sudah. Maksudnya jangan diginiin, hancurin aja sudah, matikan kami. Allah tidak akan pernah melakukan itu kepada mereka yang kekal di dalam neraka Allah. Tapi Allah akan melakukan itu, maksudnya mematikan penghuni neraka itu jika dia orang beriman yang pantas kemudian masuk surga. Kita sudah pernah sebutkan hadisnya. Jadi kalau orang mukmin itu masuk neraka disiksa sekadar
dosanya. Terus apa yang terjadi? Dimatikan oleh Allah. Sudah, dia nggak ngerasain siksa. Sampai dia kemudian ditetapkan keluar dari neraka dan masuk surga. Ya, dan nanti masuk surga itu kalau ahlun nar pasti dimasukkan kemana? Coba ibu-ibu, penghuni surga yang dulunya pernah di neraka itu dimasukkan kemana? Ke sungai dulu. Nama sungainya apa? Lupa, nggak ada namanya lupa. Namanya Nahrul Hayat. Nahrul Hayat artinya sungai kehidupan. Karena kalau sudah dimasukkan ke dalam sungai itu, maka jasad yang gosong itu, yang sudah mati itu, masuk ke dalam, itu tumbuh lagi menjadi jasad penghuni surga yang sempurna. Ya, kalau laki-laki tingginya berapa? 30 hasta, betul? Apa 60? Terjadi khilaf. Ya kayak Nabi Adam. Pokoknya kayak Nabi Adam, oke. Perempuan juga sama? Tidak jawaban. Perempuan lebih pendek daripada laki-laki. Iya, lebih pendek. Tidak sampai tinggi yang sama. Jadi laki-laki jauh lebih tinggi, yang perempuan tidak. Baik, kita lanjutkan dulu jemaah. Kata Allah begini, setelah menyebutkan di ayat ke berapa tadi? 7, 8. Di ayat ke-9 Allah mengatakan kitabun marhum. Nah, sijin itu tafsirnya maknanya bukan ayat ini. Karena sebagian orang berpikir, kalian tahu nggak apa itu sijin? Maka Allah kemudian bilang apa? Kitabun marhum. Ini bukan tafsir, bukan takwil, bukan penjelasan tentang makna sijin. Makanya Ibnu Katsir mengatakan laisa tafsiran. Firman Allah kitabun marqum itu laisa tafsiran. Dia bukan penafsiran untuk ayat sebelumnya itu wa ma adraka ma sijin. Wa innama huwa tafsir lima kutiba lahum minal masiri ila sijin. Penafsirannya apa? Kitabun marqum itu artinya adalah ketetapan yang Allah tetapkan kepada mereka yang tempat kembalinya adalah sijin. Maksudnya orang yang kembali ke sijin itu sudah Allah tetapkan. Siapa saja mereka? La yuzadu fihi ahadun wa la yanqusu minhu ahad. Jumlahnya tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Bahkan dari semenjak Allah menciptakan Nabi Adam, Allah sudah tetapkan siapa ahlul jannah, siapa ahlul nar. Cuman masalahnya kita tahu apa tidak? Ibu-ibu tahu apa enggak? Termasuk yang mana? Kira-kira aja ini tebak-tebakan, kira-kira masuk yang mana? Yang falas gitu aja. Mudah-mudahan kita semua masuk surga, ya. Amin ya Rabb. Ya, tapi yang pasti yang masuk ke dalamnya itu sudah ditetapkan sama Allah. Dan salah satu dalilnya adalah ayat ini, kitabun marqum. Allah sudah tetapkan di dalam kitab yang ada di Lauhil Mahfuz, sudah dicatat, ya, maktub mafrugh minhu, dan sudah selesai, tidak ada penambahan, tidak ada tambahan orang, tidak ada pengurangan. Yang pasti jumlah penghuni neraka itu sangat lebih banyak dari penghuni surga. Bahkan dalam ayat Al-Quran, ya, Allah akan bertanya kepada neraka, halim talakti, kamu sudah penuh belum? Kata neraka apa? Hal min mazid, masih ada tambahan ya Allah.
Karena neraka jauh lebih besar daripada surga. Dan penghuni neraka jauh lebih banyak dan juga lebih besar secara fisik daripada penghuni surga. Kulitnya tebal, gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Besar sekali. Pertanyaannya, kenapa sebesar itu? Agar mereka kuat untuk berada di dalam neraka. Jadi bisa menerima siksanya. Karena siksa neraka itu teramat sangat pedih dan teramat sangat keras. Jadi kalau badannya kecil-kecil, selesai. Panasnya neraka itu 70 kali lipat panasnya api dunia. Makanya dibuat sebesar itu. Dan jumlahnya sangat banyak. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Al-Imam Ibnu Katsir, berkata seorang salafus saleh namanya Muhammad Ibnu Ka'ab Al-Quradhi, ya, ini makna dari kata kitabun marqum. Ini disebutkan oleh beliau Muhammad Ibnu Ka'ab Al-Quradhi. Kemudian Allah mengatakan wailu yauma idzil mukadzibin. Celaka, ya, kebinasaan bagi orang-orang yang mendustakan pada hari itu, yakni pada hari kiamat. Idza saru yaumal qiyamah ila ma au'adahumullahu minas sijni wal adzabil mahin. Para pendusta yang mendustakan agama Allah, ya, yang mendustakan kebenaran, itu pada hari kiamat merekalah yang binasa dan celaka. Kenapa? Kata Ibnu Katsir, karena mereka akan menjumpai apa yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Berupa apa? As-sajan, tempat yang sempit, wal azab al-mahin, dan juga azab yang menghinakan, yang menghancurkan mereka. Ya, dan makna wail kata Ibnu Katsir ini sudah pernah disebutkan kata beliau, mungkin di pembahasan surat-surat sebelumnya. Tapi artinya kata beliau, wail itu artinya halak wad damar, artinya kehancuran, kebinasaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Muawiyah ibnu Hayyadah an abihi an jaddihi, ketika Nabi bersabda begini. Nah, hadisnya sahih. Wailun, kebinasaan, kehancuran, lilladzi yuhadditsu, bagi orang-orang yang berbicara, fayakzib, namun kemudian dia bohong, liyudhikan nas, dengan tujuan untuk membuat manusia yang lain tertawa. Ya, ini sifatnya orang-orang yang suka apa? Ngomong, bohong, tujuannya biar apa? Orang ketawa. Ini sifatnya siapa nih? Pelawak. Ya, komedian. Atau kalau sekarang ini biasanya sendirian di panggung gitu ya. Nah, itu. Kita tahu kan apa yang diucapkan hampir 100% dusta semuanya. Ya. Dan itu dilakukan dengan sengaja. Maka kata Nabi, wailun lahu, kebinasaan untuk dirinya, kehancuran untuk dirinya, kebinasaan untuk dirinya. Jadi tidak akan pernah ada pelawak yang hidupnya baik-baik saja. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang diancam dengan kehancuran. Jadi dilihatnya jangan dari sisi begini. Ini kan menghibur orang. Betul ibu-ibu? Kalau menghibur orang berpahala enggak? Berpahala. Bikin orang senang berpahala tidak? Berpahala. Tapi ada tapinya. Tidak dengan cara berbohong. Kalau bohong, hancur.
dia pasti dihancurkan oleh Allah. Dan ini ancaman yang sangat jelas. Tapi yang dimaksud oleh Ibnu Katsir di sini adalah makna kata wailun. Ya, Nabi menggunakan kata wailun untuk mengancam orang-orang yang berbicara bohong hanya untuk membuat orang lain tertawa. Kemudian Allah, kata Al-Imam Ibnu Katsir, menjelaskan siapa sih yang disebut dengan pendusta atau orang yang mendustakan, dengan mengatakan alladzina yukadzibuna biyaumiddin, orang-orang yang mendustakan hari kiamat, hari pembalasan. Karena ad-din itu artinya jaza. Dalam bahasa Arab yang namanya ad-din itu artinya jaza, balasan. Ya, yaumuddin artinya hari pembalasan. Ya. Dan banyak orang yang nggak percaya dengan hari kiamat, dengan hari pembalasan. Bahkan orang-orang yang mengaku beriman sekalipun, nggak ada. Pokoknya kalau udah mati udah selesai. Ya, ini nggak bisa. Dan ini bukan Islam. Ini bukan iman. Dan ini persis orang-orang musyrik Quraisy. Ketika mereka misalkan dalam surat Yasin disebutkan, man yuhyil idhama wa huwa ramim. Perkataan salah seorang dari mereka, siapa yang bisa menghidupkan tulang padahal dia sudah hancur? Maksudnya kalau udah mati udah selesai. Oh, nggak bisa. Allah memastikan semuanya akan bangkit dari alam kubur mereka. Ya, dan mereka mengatakan man ba'atsana min marqadina. Ketika bangun, ini siapa yang bangunin kita? Dari tidur kita, dari tempat tidur kita, maksudnya dari kuburan. Ya, itu pasti terjadi. Nah, banyak orang mukmin hari ini, maksudnya orang yang mengaku beriman hari ini, itu juga punya pikiran-pikiran seperti itu. Nah, ini bukan iman. Dan ini membuat dia tidak masuk ke dalam golongan orang-orang beriman. Karena orang-orang yang nggak percaya hari pembalasan adalah orang-orang yang berhak kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, la yusaddiqun biwuqu'ihi. Mereka-mereka yang tidak membenarkan akan terjadinya hari pembalasan. Wala ya'taqiduna kaunahu. Mereka nggak yakin itu bisa terjadi. Atau yastab'iduna amrahu, atau dia menganggap itu jauh, kayaknya mustahil deh itu terjadi. Sudah jadi jenazah, sudah mayit, bahkan dagingnya sudah tidak ada, tinggal tulang. Bahkan tulang pun kadang-kadang sebagian besarnya hancur. Terus nanti ada bangkit gitu keluar dari kubur. Logis tidak? Logis tidak? Logis ibu-ibu? Logis ya, kalau sudah jadi tulang terus. Dari sisi logika bisa masuk akal, tapi tidak dari sisi iman. Bahkan dari sisi akal pun sebetulnya tidak logis. Ya, mati sudah jahat, komplit, bawa dosa banyak, terus mati selesai. Ya nggak logis atau? Ya nggak adil kalau begitu. Nggak adil loh. Masa habis itu terus nggak ada apa-apa? Yang rugi siapa? Ibu-ibu. Kalau tidak ada hari pembalasan, yang rugi siapa? Yang soleh rugi. Iya dong. Sudah di dunia sengsara. Maksudnya ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ini haram, itu haram. Terus nggak ada pembalasan. Sedangkan yang melakukan keharaman semuanya, bahkan sampai kafir, mereka hidup sesukanya, seenaknya. Terus nggak ada pembalasan. Ini pun tidak masuk akal. Ya. Jadi sehingga jamaah rahmatillah Allah, ya, akal itu tidak akan pernah menyelisihi dalil sebetulnya. Dan inilah akal yang disebut dengan akal sehat. Al-aqlus sahih. Akal yang benar, yang sehat. Itu yang selalu berkesesuaian dengan dalil. Kita lanjutkan dulu Ibu. Kata Allah, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Nah, tidak ada, kata Allah, yang mendustakan hari pembalasan itu kecuali setiap mu'tad. Yang dimaksud dengan mu'tadin
Artinya adalah mu'tadin fi af'alihi man ta'atal harama wal mujawazata fi tanawulil mubah. Yang melampaui batas dalam perbuatannya. Itu makna kata mu'tadin. Siapa mereka? Kata Ibnu Katsir, orang-orang yang mengkonsumsi, yang mencari apa? Perkara-perkara yang haram. Ya, itu melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Karena yang halal lebih banyak. Ibu-ibu anda mau tanya, yang halal sama yang haram banyakan mana? Hah? Yang halal. Terus pertanyaan berikutnya, halal sama haram lebih mudah mana? Halal. Tapi kenapa milih yang haram? Hawa nafsu. Dan ketika memilih yang haram, dia sedang melampaui batasnya sebagai seorang hamba Allah. Padahal yang halal banyak dan dipermudah sama Allah. Ya, tapi aneh memang orang itu kalau sudah berhubungan dengan syahwatnya, semuanya kelihatannya halal, betul? Iya. Pengen punya rumah tapi nggak ada jalan lain selain riba, udah riba aja. Nanti tinggal cari alasan-alasan. Kalau nggak begini, nggak punya rumah. Kasihan anak-anak, masa ia tidur di jalanan? Ini kan berlebihan. Kan bisa ngontrak, betul tidak jemaah? Betul? Selalu dibuat-buat alasan itu. Orang yang suka yang haram itu selalu dibuat-buat alasan. Kalau nggak begini nanti begitu. Padahal kalau dia berusaha dengan cara yang halal, dia dapat perkara yang sama, tapi tidak dimurkai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini hanya dibuktikan oleh orang-orang yang kuat keimanan. Ya, orang kalau mukmin kuat, dia akan membuktikan bahwa yang halal jauh lebih gampang. Iya, yang halal itu jauh lebih gampang daripada yang haram. Dan jauh lebih menyenangkan. Iya. Tapi anehnya orang lebih suka yang haram. Kenapa yang haram lebih disukai? Ibu-ibu, selain dia sesuai dengan syahwat apa? Karena dia lebih cepat. Lebih cepat. Padahal kalau bersabar sejenak, yang halal pasti datang. Iya, orang itu kalau sudah berbicara, ini saya baru kemarin sekali, sehari yang lalu, didatangi satu orang mengadukan ibunya sendiri yang karena ingin memenuhi kebutuhan gaya hidupnya itu nipu orang sampai miliaran, dan yang ditagih anaknya. Bayangkan coba. Saya tanya kenapa, untuk apa? Hanya untuk ini aja Ustaz, terlihat kaya, beli tas, beli mobil, jalan-jalan, flexing, healing, terus apa lagi? Pokoknya terlihat keren ketika difoto di Instagram, hanya untuk itu. Itu jumlahnya kata anaknya miliaran. Dan kami yang harus bayar. Nasallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah imin. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi semua itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Cepat betul, dapatnya cepat. Tapi musibahnya berkepanjangan. Dunia dan akhirat. Kita lanjutkan. Wal asim, ya, wal asim, dan yang dimaksud dengan asim ya adalah pendosa yang banyak dosanya fi aqwalihi, di dalam ucapan-ucapannya. Itu yang dimaksud dengan asim. In haddatsa kadzab, kalau berbicara bohong. In wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji menyelisih. Wa idza khasama fajar, dan kalau dia bertikai musuhan, dia melampaui batas. Ini sifat
manusia rendah, sifat manusia pendosa. Dia kalau ribut sama orang, dia akan melampaui batasnya. Ya, pokoknya dia dipukul, misalkan dia akan balas dengan pukulan dan tendangan. Ya, kalau dia dilempar batu, maka dia akan balas dengan lempar 2 kali. Atau dengan lemparan yang jauh lebih menyakitkan. Ya, dilempar batu dia balas lempar kampak misalkan. Itu ciri manusia pendosa. Bahkan kalau dalam hadis disebutkan itu ciri munafik. Orang munafik itu cirinya itu. Salah satunya waliyadzubillah. Allah kemudian berfirman dalam ayat berikutnya, "Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin." Orang-orang yang kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka hanya akan mengatakan asatirul awwalin. Ini cuman kisah-kisah dongeng orang-orang terdahulu. Ini cuman dongeng. Ya. Dan ini sebagai informasi saja ya. Ibu-ibu tahu Ibnu Sina tidak? Siapa? Hah? Dokter di mana prakteknya? Ya dokter, bapak kedokteran bisa dikatakan seperti itu ya. Meskipun beliau bukan bapak kedokteran satu-satunya, tapi ada yang lebih hebat sebetulnya dari Ibnu Sina. Cuman Ibnu Sina ini yang banyak tidak diketahui orang. Ibnu Sina itu tidak percaya akhirat, tidak percaya surga neraka. Iya, sampai mati. Sampai meninggalnya. Bahkan beliau mengatakan bahwa surga neraka itu cuman cerita, sama seperti cerita orang tua untuk menakut-nakuti anaknya. Ya. Makanya tidak 1-2 ulama itu yang mengatakan Ibnu Sina bukan Islam. Gitu ya. Nah ini persis, maksud anak, persis seperti yang dikatakan sama Allah di dalam Al-Quran. Idza tutla alaihi ayatuna, para pendusta agama ini, para pendosa, orang yang melampaui batas ini adalah orang-orang yang kalau disebutkan ayat-ayat kami, mereka bilang, ini cuma dongeng. Kata Ibnu Katsir, idza sami'a kalam Allah minar rasul, kalau mereka mendengar kalam Allah dari Rasulullah SAW, yukadzibu bihi, dia mendustakannya. Wa yadhunnu bihi dhanna saw, dia berprasangka buruk. Fa ya'taqidu annahu mufta'alun majmu' min kutubil awail, dan mereka meyakini bahwa ini diambil dari kitab-kitab dongeng orang-orang terdahulu, cuman cerita-cerita aja, digabungkan, disusun sama Nabi jadi Al-Quran. Padahal mereka tahu Nabi nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Makanya Nabi disebut apa? Ummi. Mimnya ditasydid ya. Ummi, bukan ibu maksudnya. Ummiyun, bukan ummi, tapi ummiyun. Ya, ya-nya ditasydid. Jadi maknanya adalah buta, bukan buta tuli, buta huruf dan buta tulis. Ya, itu ummiyun. Kalau ummi artinya ibu saya. Ya. Baik. Kata Allah kemudian, kama qala ta'ala, kata Ibnu Katsir, Allah juga berfirman dalam ayat yang lain di surat An-Nahl ayat yang ke-24. Ketika Allah mengatakan, wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Jika dikatakan kepada mereka apa yang diturunkan oleh Rabb kalian, mereka mengatakan ini cuma dongeng-dongeng orang-orang terdahulu saja. Ya, dalam surat Al-Furqan ayat yang kelima, mereka pun mengatakan, qalu asatirul awwalin iktatabaha. Ini cuma dongeng orang-orang terdahulu yang ditulis sama dia, sama Muhammad maksudnya SAW. Fahiya tumla alaihi bukrata wa asila. Ini diceritakan kepada Muhammad pagi dan sore hari.
Jadi ditulis, disusun. Ya, dan kalau dilihat setiap orang yang mendustakan agama sama saja dari masa ke masa. Pasti mereka tidak percaya sama Al-Quran. Padahal semua yang ada dalam Al-Quran terbukti benar. Betul? Semuanya benar. Langit terbelah, betul. Bulan terbelah, betul. Ya, laut dipisahkan oleh apa? Barzakh, hijab, asin sama tawar, betul. Betul ya? Semuanya betul nggak? Betul. Nggak ada yang nggak betul. Terus kenapa nggak dipercaya? Kenapa disebut bohong? Masalahnya mereka tidak beriman. Orang yang tidak beriman tidak akan pernah percaya. Meskipun dia ngaku muslim. Ya, nggak bisa disebut muslim. Karena dia tidak yakin. Nah, Allah kemudian mengatakan kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Ini di ayat yang ke-14. Ya, Allah mengatakan, kata Ibnu Katsir, laisal amru kama za'amu wala kama qalu. Ya, perkaranya enggak seperti yang mereka yakini. Maksudnya orang-orang kafir itu tidak seperti yang mereka katakan, bahwa inna hadzal qur'ana asatirul awwalin, bahwa Quran ini cerita orang-orang terdahulu. Enggak kayak gitu kata Allah. Kalla. Bal huwa kalamullah. Dia adalah kalamullah. Wa wahyuhu, dan wahyunya. Wa tanziluhu, dan yang diturunkan oleh Allah ala rasulihi, kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum melanjutkan, anda mau tanya, bagaimana caranya Al-Quran turun kepada Nabi? Berangsur-angsur, satu. Terus gimana lagi caranya? Melalui Jibril alaihissalam. Terus caranya gimana lagi? Masuk ke dalam hati Rasulullah SAW, betul. Terus gimana caranya? Hah? Gak kedengeran? Nah, kalau datang kepada Nabi sendiri langsung, itu seperti beliau mendengar suara lonceng bergeriminci, rantai yang dipukulkan ke batu, yang sering kali membuat Rasulullah SAW itu lemas, sakit, berkeringat. Atau datangnya melalui mimpi. Ada satu surat yang terkenal itu yang Allah turunkan, bahkan ini surat paling favorit di dunia ini. Apa kira-kira surat apa? Bukan. Satu lagi saudaranya. Al-Kautsar, betul. Inna a'tayna itu turun, diwahyukan oleh Allah melalui mimpi. Karena Nabi tidur, tersenyum, terus bangun. Setelah bangun Nabi mengucapkan inna a'tainakal kautsar ila akhiril ayat, sampai akhir ayat. Ya. Nah, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dia kalamullah, dia perkataan yang hak. Tapi kata Ibnu Katsir, wa innama hujiba qulubuhum 'anil iman. Tapi orang-orang kafir itu memang ditutupi hati mereka dari keimanan. Ma 'alaiha minar rain, karena sebab apa? Rain itu ran, kadang-kadang disebut dengan ran. Alladzi qad labisa qulubuhum aw qulubahum min kathratiz dzunub wal khataya. Ran atau rain itu adalah penutup yang menutupi hati seseorang. Dan ini disebabkan oleh karena apa? Banyaknya dosa dan kesalahan. Dan Nabi jelaskan ini dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, An-Nasa'i, Tirmidzi dan yang lain. Dari sahabat Abu Hurairah. Nanti kita bacakan. Ini disebutkan juga oleh Imam Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, sebelum itu Ibnu Katsir mengatakan walihadza qala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ar-rain ya'tari qulubal kafirin. Yang namanya rain atau ran ini, penutup hati ini, dia menutup, menghalangi hati-hati orang kafir. Wal ghaim lil abrar, sedangkan untuk
orang-orang yang baik, orang-orang soleh, dia bagaikan ghaim. Ghaim itu apa? Bagaikan awan yang menutupi sesuatu. Jadi kalau untuk orang kafir itu penutup yang lekat, menutupi. Tapi kalau untuk orang-orang soleh itu kayak asap, kayak awan yang mengotori itu. Dan itu pun menghalangi, ya. Sinar matahari nggak bisa masuk, betul? Kalau ada sinar nggak bisa nembus juga, terhalang dan seterusnya. Intinya, roin itu adalah penutup. Ya. Dan subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan makna kata ron atau rain, sebagaimana Anda sebutkan tadi dalam beberapa riwayat dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan begini, innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu, idza adznaba, jika berdosa, berbuat dosa, adznaba dzamban kanat nuqtatun sauda fi qalbihi, maka Allah akan berikan titik. Noktah itu artinya titik atau kotoran gitu ya, yang jumlahnya sedikit. Sauda warnanya hitam, fi qalbihi, di hatinya. Ya, sebagaimana kendaraan kita kalau kena lumpur tertutup tidak? Tertutup. Sama, hati juga sama. Dia akan tertutup setiap kali kita berdosa. Fa in taba, tapi kalau dia bertobat, minha, dari dosa itu, sukila qalbuhu, maka hatinya akan dibersihkan lagi sama Allah. Makanya taubat itu nggak boleh diakhirkan. Taubat itu harus terus-terusan. Jadi kalau ada yang bilang begini, Ustadz, kalau dosa tobat, dosa tobat, dosa tobat, ini kayak munafik. Enggak, munafik tidak akan pernah melakukan itu. Justru yang munafik itu adalah orang yang kalau berdosa dia tidak bertobat sama Allah. Dia akan mengakhirkan, mengundur-undur tobatnya, itulah munafikin. Adapun mukmin, setiap kali dia berdosa pasti dia langsung bertobat, meskipun mungkin dia mengulangi kesalahannya. Wa in zada zada. Tapi kalau dosanya bertambah, maka bertambah pula noktah-noktah hitamnya. Makanya kata Nabi, Allah bilang dalam Al-Quran, kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Dalam riwayat Nasai, redaksinya sedikit berbeda. Nabi bilang, innal abda idza akhta'a khati'atan, seorang hamba jika melakukan kesalahan, nukitat fi qalbihi nuqtatun, maka akan diberikan titik hitam di hatinya. Fa idza huwa naza, kalaulah dia kemudian meninggalkan dosanya, wastaghfar, beristighfar, wataba, dan bertobat, sukila qalbuhu, maka hatinya akan dibersihkan. Ya, fa in zada zadat, kalau dosanya ditambah terus, maka dia akan bertambah terus titik hitamnya, hatta ya'luwa qalbahu, sampai hatinya ditutupi oleh kotoran-kotoran itu. Maka Nabi bilang, zaka arron, itulah yang disebut dengan arron, alladzi zakarallahu fil Quran, yang disebutkan sama Allah dalam Al-Quran, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, Al-Hasan Al-Basri mengatakan ron itu adalah huwa dzambu 'ala dzambi, dia adalah dosa di atas dosa. Anda ulangi sekali lagi. Al-Hasan Al-Basri mengatakan yang namanya ron itu adalah dosa di atas dosa, hatta ya'mal qalbah, sampai bisa membutakan hati karena ketutup, gak bisa lihat, fayamut, dan hati kalau sudah buta tidak bisa lihat, dia pasti mati. Makanya harus terus dibersihkan supaya tidak mati. Kalau sudah mati,
Kalau sudah mati, ibu-ibu, kalau hati sudah mati, keras, terus binasa dunia akhirat. Kata para ulama, orang yang mati hatinya, ya, itu tidak ubahnya seperti mayit meskipun mereka bisa bergerak. Ya, karena orang yang sudah mati hatinya tidak punya nilai, tidak ada gunanya, dan tidak bermanfaat sama sekali apapun yang dia lakukan. Ya, maka jangan sampai hati ini dimatikan oleh dosa. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mending mati nyawa dicabut atau mati hati? Mending yang mana? Bingung, jawabnya bingung. Tidak kedua-duanya, gimana tidak kedua-duanya? Mati nyawa, mati tubuh itu pasti tidak bisa dihindari. Tapi mana yang lebih baik, mati hati atau mati nyawa? Mati nyawa yang lebih baik daripada mati hati. Kalau mati hati sebelum datangnya mati nyawa, kita sudah binasa. Kita sudah tidak ada gunanya. Allah Ta'ala. Yang terakhir, ibu sekalian rahmatullahi Allah, satu firman Allah lagi, kata Allah begini, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Ya, sungguh mereka pada hari itu dari Rabb mereka terhalang. Jadi ahlun nar, orang-orang yang pembohong tadi, yang melampaui batas tadi, yang nggak percaya hari pembalasan tadi, lahum yaumal qiyamah, pada hari kiamat, manzilun, mereka memiliki satu tempat, yaitu nazala sijjin, mereka berada di sijjin, thumma, dan pada hari kiamat, hum yaumal qiyamah ma'adzalika mahjubun, sudah ada di sijjin, tempat yang paling bawah, dan pada hari kiamat mereka tidak akan pernah mahjub, tidak dihalangi sama Allah, an ru'yati rabbihim wa khaliqihim. Mereka nggak akan pernah bisa lihat siapa Rabb mereka dan siapa pencipta mereka selamanya. Jadi kalau ahlun nar yang kekal di dalamnya itu nggak pernah bisa lihat Allah. Jadi hatta ketika hari hisab, Anda mau tanya ya, ketika dihisab kita lihat Allah atau tidak? Lihat Allah tidak? Tidak. Nah, Allah masih dihijab. Allah masih menghijab dirinya. Lantas kapan kita bisa lihat Allah? Di surga. Di dalam surga. Ketika surga sudah ditutup, neraka pun sudah ditutup. Tidak ada lagi yang keluar dari neraka masuk surga. Selesai, tidak ada lagi kematian, abadi kekal di dalamnya. Baru Allah akan membuka hijabnya. Nah, orang-orang yang masuk neraka ini, yang kekal di dalamnya, mereka tidak akan pernah lihat Allah. Ya, dan Imam Syafi'i, dan ini mungkin yang terakhir, insya Allah ada beberapa penjelasan tambahan tentang ini, insya Allah di perjumpaan berikutnya. Imam Syafi'i mengatakan fi hadhil ayah, dalam ayat ini, ya, dalam ayat ke-15 ini. Dari surat Al-Mutaffifin, kata beliau, ada dalil bahwa orang-orang yang beriman yarawnahu azza wajal yauma idin. Ada isyarat di sini bahwa orang-orang mukmin, jadi orang-orang selain ahlun nar yang kekal di dalam itu, yaitu orang-orang beriman, mereka bisa lihat Allah. Dan ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan memang di Al-Quran pun Allah menegaskan itu, orang-orang mukmin bisa lihat Rabbnya. Seperti yang Allah firmankan, kata Ibnu Katsir dalam surat Al-Qiyamah ayat keberapa? 22 dan 23. Kata Allah apa? Wujuhui yauma idzin nadhirah. Pada hari itu, pada hari kiamat, wajahnya orang-orang beriman itu nadhirah. Apa itu nadhirah?
Ibu-ibu tahu nggak wajah orang yang senang banget? Pernah lihat lah ya, sumringah. Nah, nadirah itu berbinar-binar sumringah, matanya terlihat bahagia, wajahnya penuh kebahagiaan. Itu namanya nadirah, senang banget. Itulah wajah orang-orang beriman pada hari itu. Satu. Yang kedua kata Allah, ila rabbiha, kepada Rabb mereka, nadhirah, mereka bisa melihat. Dan ini kepastian dari Allah bahwa orang-orang mukmin yang masuk surga, mereka pasti melihat Allah. Pertanyaannya, emang kenapa kalau lihat Allah ada apa emang? Kenapa? Betul. Melihat wajah Allah itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kenikmatan yang paling besar di dalam surga. Jadi kalau ada yang berpikir makan sebebasnya, tidur sesukanya, atau kalau bapak-bapak biasanya punya istri sebanyak-banyaknya, itu dianggap sebagai kenikmatan paling luar biasa di dalam surga, maka jawabannya bukan. Nggak ada kenikmatan kata Nabi melebihi, yang lebih nikmat melebihi melihat wajah Allah di dalam surga. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Muslim itu disebutkan, ketika Allah membuka hijabnya, maka cahaya Allah itu akan menghempas orang-orang yang beriman ahlul jannah dan mengubah fisik mereka jauh lebih indah lagi. Nggak kebayang ya. Jadi sinarnya Allah itu membuat ahlul jannah yang datang, yang lihat itu tambah cantik, tambah ganteng, lebih dari sebelumnya. Padahal sebelumnya sudah cantik dan ganteng, tapi ketika melihat wajah Allah itu jauh lagi lebih indah. Ya, dan ini yang dimaksud sama Allah dalam surat Yunus ayat yang ke-24 atau ke-26 ya, terbelakang saya. Ketika Allah mengatakan apa? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang ihsan, mereka berhak dapat surga. Al-husna itu artinya surga, wa ziyadah, dan tambahan. Jadi bukan surga aja, tapi ada tambahannya. Nah kata Nabi, tambahannya ini adalah an-nadharu ila wajhillah, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini puncak ya dari seluruh kenikmatan kelak pada hari kiamat, yaitu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu tidak akan pernah terjadi kepada mereka-mereka yang kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, naudzubillah. Makanya kita ini selama di dunia hanya berjuang untuk bisa mati di atas iman, tidak mati di atas kekufuran dan kemusyrikan. Sudah itu aja. Karena kalau kita mati di atas iman, maka semua janji Allah itu akan kita dapatkan. Ya, mudah-mudahan Allah tetapkan kita mati di atas iman insyaallah taala. Nah, ibu-ibu sekalian, mungkin sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan dan persilahkan. Halo Ustaz. Fadhali. Tadi yang mengenali bohong kan kadang-kadang kita suka ingin kalau yang janji itu seperti yang menyekalikan Iya. tanpa ada niat mau mendekati gitu, secara apa itu termasuk golongan di dalamnya. Terus yang kedua yang barusan bertemu dengan rohnya itu, apakah seperti kami ini yang berniat berniat hanya untuk melihat wajah Allah itu, ketika kita sholat apakah kita harus membuka niqab atau memang harus ditutup gitu kan? Barakallahu fiik. Kalau sampai di luar gitu kan, Nah, posisinya kan banyak orang. Banyak orang gitu. Nah, barakallahu fiik. Yang pertama, yang dimaksud oleh Allah dalam ayat-ayat yang kita bahas tadi itu secara khusus adalah orang-orang yang kafir. Itu dulu. Dan di antara sifat orang kafir itu pembohong. Memang ada orang-orang beriman yang tukang bohong. Ini diancam neraka juga tidak? Diancam neraka juga, sama.
Tapi mereka tidak akan pernah kekal di dalam neraka kalau mereka mati di atas iman. Itu perbedaannya gitu maksud saya. Bukan berarti orang mukmin boleh bohong, tidak. Orang mukmin yang berbohong pun diancam neraka. Dalam hadis Bukhari ya, kata Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya kebohongan itu pasti menggiring seseorang kepada perbuatan maksiat, dan kemaksiatan itu akan menggiring seseorang masuk ke dalam neraka. Jadi ujung dari kebohongan itu pasti neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sangat membenci sallallahu alaihi wasallam pembohong. Nabi sangat membenci kebohongan. Ya, dan syariat ini sangat membenci bohong dan para pembohong. Ya. Bagi kita yang tahu ada orang-orang yang suka bohong ini, nasihati mereka. Jangan suka bohong. Lebih baik jujur. Dan pembohong itu atau kebohongan itu salah satu sifat di antara sifat munafik. Jangan sampai akhirnya tergiring untuk menjadi munafik i'tiqadi. Akhirnya karena kebohongannya terbawa ke dalam maksiat, akhirnya berujung di dalam kekufuran. Bisa jadi itu. Karena satu dosa itu akan menggiring pelakunya kepada dosa berikutnya yang jauh lebih besar. Makanya kita saksikan ya ibu-ibu sekalian, orang mungkin tadinya tukang bohong, tukang tipu, naik jadi tukang ini, tukang itu, terakhirnya syirik. Betul nggak ini ibu? Tadinya tukang, mohon maaf misalkan, tadinya tukang zina, maksudnya sukanya zina, dia nggak kufur, zina, tapi ujungnya syirik. Kedukun supaya apa? Supaya dia terlihat menarik, supaya orang mau menzinahi dirinya dan seterusnya. Selalu begitu, syaitan itu selalu begitu. Maka levelnya akan dinaikkan sama syaitan. Ya, dan di antara dosa yang bisa menggiring seseorang kepada kekufuran salah satunya bohong. Salah satunya bohong. Dan bohong di antara sifat-sifat orang kafir. Allah taala alam bisawab. Mudah-mudahan terjawab. Yang kedua, apakah orang-orang yang berniqab karena Allah ketika sholat di tempat terbuka, mungkin yang saya pahami ya, ada jawaban jenis yang bisa lihat, itu apakah tetap harus dibuka atau ditutup? Para ulama yang mengatakan bahwa niqab itu tidak wajib. Ada yang mengatakan seperti itu. Beliau mengatakan kalau lagi sholat, wajah dibuka. Yang boleh terlihat itu wajah dan telapak tangan. Tapi ada tapinya. Mereka yang berpendapat seperti ini mengatakan kalau seorang wanita dibuka itu kalau seorang wanita berada di tempat yang tidak terlihat lawan jenisnya. Tapi kalau terlihat lawan jenisnya, maka madharat yang jauh lebih kecil adalah dengan menutupnya. Alih-alih membuka wajah. Kenapa? Karena membuka wajah dan kemudian bisa dipandang, bisa diperhatikan lawan jenisnya, ini jauh lebih besar madharatnya. Makanya saran mereka adalah ditutup. Contoh yang mengatakan seperti itu seperti Syekh Albani misalkan. Itu begitu. Beliau itu adalah ulama yang membela pendapat bahwa niqab nggak wajib. Tapi beliau mewajibkan istri dan anak-anaknya untuk berniqab. Bisa dipahami nih ibu? Jadi beliau bilang niqab nggak wajib. Jadi kalaupun ada wanita nggak pakai niqab, nggak ada masalah secara syariat. Tapi dia sendiri mewajibkan anak dan istrinya untuk pakai cadar. Alasannya apa? Karena beliau berpendapat wajah wanita itu bisa jadi fitnah. Makanya saran saya seperti itu. Kalau di tempat terbuka boleh ditutup. Boleh ditutup tidak masalah. Tapi hukum asalnya memang dibuka. Kalau tertutup ada hijabnya, hanya wanita semua buka. Ya, sebagian wanita berlebihan, semuanya wanita, tertutup tempatnya, nggak ada laki-laki sama sekali, kacanya juga buram, masih pakai niqab. Ini melampaui batas. Ini nggak benar. Ini tidak benar. Yang benar itu hukum asalnya adalah dibuka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan terjawab insyaallah. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Silakan. Amin. Karena keterbatasan ilmu itu kami ada bingung dengan penjelasan di kitab akidah al-Wasithiyah itu bahwa kita melihat Allah dalam bentuk sebelum di surga, maksudnya dalam bentuk betis Allah. Nah, itu Ya Allah menyingkap betisnya. bagaimana? Iya, memang betul. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Itu ada dalam ayatnya. Itu tidak salah. Yang saya maksud tidak bisa melihat Allah itu adalah melihat wajah. Wajah itu hanya bisa dilihat di mana? Surga. Tapi kalau betis, Allah memang tampakkan di hari itu. Dan betis itu seperti apa? Wallahu a'lam. Tapi betis ya betis. Wajah ya wajah, tapi kaifiyahnya, kaifiyah itu teknisnya seperti apa? Kita belum pernah lihat. Sehingga yang harus kita katakan apa? Wallahu a'lam. Serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Maksudnya serahkan kepada Allah itu maksudnya begini. Hanya Allah yang tahu. Dan kita tidak punya ilmu, tapi kita meyakini ketika Allah bilang tangan, maka Allah punya tangan. Ketika Allah punya wajah, Allah punya wajah. Ketika Allah punya betis, Allah punya betis. Nah, ada satu faedah. Sebagian orang itu bisa mentakwil, mentahrif lebih tepatnya. Jadi mengubah gitu. Oh, tangan itu bukan tangan. Tangan itu kiasan kekuasaan. Oh, wajah itu kiasan ini. Sekarang pertanyaan Anda, kalau betis kiasannya apa? Mau diubah ke makna yang mana coba kalau betis? Gak bisa. Bisa dipahami nih ibu-ibu? Gak bisa. Betis ya betis. Siapa yang mengatakan Allah punya betis? Siapa yang mengatakan Allah punya betis? Ibu-ibu, siapa yang mengatakan Allah punya betis? Allah. Siapa yang mengatakan Allah punya telapak kaki? Allah. Siapa yang mengatakan Allah punya tangan? Allah sendiri. Tapi jangan ditakyif. Satu, jangan tangan itu berarti kayak tangan kita gitu. Jangan. Atau misalkan ditahrif. Tahrif itu artinya diubah maknanya, bukan tangan maksudnya, tapi kekuasaan. Itu juga nggak boleh. Atau yang lebih buruk lagi, ta'til. Ta'til itu artinya dibatalkan. Nggak mungkin Allah punya tangan. Itu lebih buruk lagi. Berarti membatalkan apa yang sudah ditetapkan sama Allah. Itu juga nggak boleh. Terus gimana tuh Ustaz? Caranya tetapkan, ya, tetapkan, dan jangan serupakan Allah dengan makhluk. Allah bilang apa? Lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Sudah. Gak ada yang serupa sama Allah. Jadi kalau dibilang Allah punya tangan, tangan Allah tidak serupa dengan. Jadi ketika dengar Allah punya tangan, jangan lihat tangan sendiri. Kan seringnya begitu. Oh, Allah punya tangan, langsung lihat tangan sendiri. Oh, iya gitu tangan deh. Itu salahnya di situ. Dan nanti di akhirat kita akan tahu betis Allah seperti apa, wajah Allah seperti apa. Yang penting masuk surga. Ya. Tapi dalam kejadian hari kiamat itu di yaumul hisab, Allah akan menampakkan betisnya. Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, dan Allah memerintahkan orang-orang kafir untuk sujud. Dan mereka tidak bisa sujud sama sekali. Jadi dalam hadis itu disebutkan tulang punggung mereka Allah jadikan keras seperti tongkat, sehingga mereka tidak bisa menekuknya sama sekali. Sedangkan orang-orang mukmin bisa sujud. Ya, makanya matilah di atas iman, di atas Islam. Semoga Allah wafatkan kita di atas keimanan. Insyaallah. Silakan ibu-ibu kalau bertanya. Waalaikumsalam. Silakan. Amin. Ada lanjutannya, maksudnya di Senin. Kalau ada lanjutannya tidak ada masalah.
Itu lebih afdal. Jumat atau Sabtu. Kalau Jumat juga boleh, mulai hari Jumat. Tapi ada lanjutannya, Sabtu, Ahad, dan seterusnya. Ya sebetulnya yang sorih sekali itu Jumat sama Sabtu sebetulnya dalilnya. Ya, cuman begini, saya ingin memberikan gambaran begini. Jumat, Sabtu pun kalau tidak ada waktu lain selain waktu ini, itu boleh berpuasa di hari itu meskipun cuma 1 hari misalkan. Contoh misalkan seperti puasa sunnah Muharram misalkan, jatuhnya di hari Jumat. Cuman hari itu aja kan? Dan bisa puasanya cuma di hari Jumat itu aja. Misalkan. Tidak diikuti dengan misalkan tanggal 9-nya misalkan. Kok tanggal 9-nya itu? Iya betul. Ya. Misalkan atau Arafah misalkan. Gimana? Puasa apa enggak? Puasa. Sebagaimana kata Syekhul Islam, puasa di hari itu. Karena tidak mungkin di zaman Nabi misalkan, itu para sahabat, atau di zaman para sahabat, itu hari Arafah misalkan nggak jatuh di hari Jumat, kan nggak mungkin. Pasti pernah jatuh di hari. Apakah para sahabat tidak berpuasa? Jawabannya enggak. Yang dilarang itu jika tidak ada sebab sunnah mutlak dilakukan sendirian di hari Jumat ataupun Sabtu. Wallahu ta'ala. Nah, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Silahkan kalau pertanyaan lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Betul sekali. Dua-duanya. Di dalam sholat bisa, setelah sholat pun bisa. Jadi kalau baca 10 ayat, kata Nabi, lam yuktab binal ghafilin. Tidak akan ditetapkan jadi orang yang lalai. In qara'a mi'ata ayah, kalau dia baca 100 ayat,